Ya. Di sini ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga memakai robi gitu ya. Ya, ini ketika kita ditimpa dengan kegundahan atau kita dalam keadaan susah, dalam kesusahan, termasuk doa dalam karb itu apa ya? Dalam keadaan susah pokoknya. Kan itu ada beberapa macam doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ditimpa kesusahan, keadaan yang genting misalnya, atau kesedihan yang sangat. Itu ada beberapa doa. Di antaranya la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ada lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Yunus. Ada lagi doa yang diajarkan, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata'in aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Kemudian ada satu lagi yang beliau ajarkan juga, doa ketika ditimpa kesusahan, yaitu Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Di situ kita mengatakan Allahu Rabbi Allahu Rabbi, Allah Rabbku Allah Rabbku gitu. 3 kali Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi di situ ada Allah, kemudian Rabbi. Pak, Allahu Rabbinya 3 kali dibaca ya. Iya, 3 kali. Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbinya 3 kali, Pak. Apa kali. Allah apa? La usyriku bihi syai'a. Itu ini ya, sebentar. Allahu Rabbi 3 kali, kemudian la usyriku, aku la usyriku bihi syai'an. Ini doa, jadi begini, biasa kalau orang tertimpa dengan kesusahan, sebagaimana juga Nabi Yunus, ya, itu ada beberapa hal. Yang pertama, mengikrarkan tauhid. Makanya mengucapkan Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Kemudian di sini juga ketika orang berada dalam keadaan susah, bisa dilakukan dengan apa? Ini tawasul dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Ya, ini kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita mengatakan la usyriku bihi syai'a. Aku tidak menjadikan tandingan, tidak menjadikan serikat, tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun gitu. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an, ini adalah ikrar tauhid. Sebagaimana juga kalau kita lihat pernah dilakukan oleh Nabi Yunus. Beliau berikrar tauhid ketika ingin keluar dari perut ikan. Beliau mengikrarkan tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian beliau bertasbih, subhanaka. Kemudian beliau bertaubat dengan mengatakan ini kuntu minadz dzalimin. Ini termasuk doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita dalam keadaan yang susah gitu ya, sakit juga misalnya, kita minta disembuhkan oleh Allah, bisa kita mengucapkan ini Allahu. Oh, maaf Bu Yeni, saya ralat. Yang 3 kali itu Allahnya Allahu Rabbi gitu. Allahnya 3 kali, Rabbinya sekali. Maaf ya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Maaf ini saya lupa. Allahnya yang 3 kali, Rabbinya sekali.
Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Jadi di sini ada juga maksud saya hal-hal yang mirip dengan baiti, tapi di sini dipakai untuk Rabbi. Ya, ini untuk contoh. Jadi ini namanya dalam bahasa Arab domir, dalam istilah ya. Dalam istilah kita kata ganti. Kalau di belakang ya, nah ini kan hasilnya baitun sama ana ini ya. Baitun sama ana. Tapi kalau di belakang ananya ini menjadi ya tadi itu baiti gitu aja, bukan baitu ana gitu bukan. Kemudian kamu ini sebenarnya kan anta. Tapi kalau di belakang seperti ini disambung seperti ini bukan menjadi anta lagi, hanya dengan huruf kaf kemudian di fathah ka. Seperti saya ulang lagi kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Ya. Tuh, kalau perempuan baituki. Nah, kalau kamu banyak baitukum. Ya, rumah kalian baitukum, tapi di sini belum. Di sini baru single aja yang diajarkan oleh Syekh. Kemudian di sini ada baituhu, rumah dia. Nah, itu dia, rumahnya juga bisa, rumahnya tapi laki-laki. Kalau rumahnya perempuan baituha. Makanya misalnya nanti juga ada di Quran misalnya Robbuka. Ya kan? Ada kan di Quran banyak ya mungkin. Robbuka. Ya kan? Robbuka, Rob kalian. Tapi ingat, memang dalam bahasa Arab itu sudah saya jelaskan ketika pembahasan Al-Kahf kemarin ya. Bahasa Arab itu lebih detail penjelasannya. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia hanya mengenal satu kata Tuhan. Tuhan ini dipakai dua-duanya sebagai sembahan ya, sebagai pencipta juga istilahnya Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau Rob itu maknanya pencipta, makna asli dia pemilik. Kemudian kalau untuk Allah dia maknanya pencipta, pengatur dan pemilik. Itu Rob. Dan makanya Rabbul Alamin, ya, maksudnya yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta ini, pemilik alam semesta ini. Itu Rabbul Alamin. Ya. Kalau yang disembah-sembah dalam bahasa Arab itu sesembahan itu nanti pakai ilah. Ya, apa? Ilah. Ini dalam bahasa Arab kalau yang disembah istilahnya ilah, ilahun. Kalau ilahun itu satu, sesembahan, suatu sesembahan satu. Kalau banyak alihah, nanti jamaknya ada di Quran juga ada alihah. Banyak. Kalau satu ilahun. Makanya misalnya dalam Quran itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, misalnya diterjemahkan Tuhan itu nanti orang bingung ini sebagai pencipta apa sebagai sesembahannya. Ketika ada kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Itu kalau Ibu bisa lihat di terjemahan Al-Qur'an itu biasanya terjemahannya dan Tuhan kalian Tuhan yang satu. Tapi kalau sebetulnya terjemahan yang tepat itu adalah dan sesembahan kalian sesembahan yang satu. Itu lebih jelas. Karena arti ilah itu adalah sesembahan. Fa ilahukum ilahu wahid. Seperti dalam surat Al-Kahf nanti ayat terakhir ya. Pak, mau tanya. Iya, Bu, silakan. Silakan, Bu. Bedanya Robbuka dengan Robbika apa? Iya. Bedanya apa kalau misalnya ini asalnya Robbuka. Ya. Kalau ketambahan min Tuhanmu kan artinya. sama-sama Robbuka tetap, cuma kalau Robbika itu di depannya ada sesuatu, Bu. Misalnya ketambahan min. Sini Oh, ada iya, min. iya. Mirrob. Nanti biasanya aslinya min Robbika, nanti dalam Quran baca jadi mirrob. Nah, kalau ada min, maka ininya domahnya ini dia jadi berubah ke jalan kasroh mirrobbika. Ya kan? Gitu. Kalau dalam ayat itu Pak yang fasabbih bihamdi Robbika. Iya, fasabih
Ada bi-nya, Bu. Bi itu huruf jar bukan? Kata depan bukan? Fasabih biham. Oh iya iya. Ada bi itu. Nah, iya. Bihamdika, bihamdi rabbika. Oke, oke. Itu bihamdi Bihamdi rabbika. ya, itu nanti mudhaf ilaih mungkin itu. Bihamdi ya, bihamdi. Nah, ini nih. Rabbika. Ini ada bihamdi rob, maka ini menjadi kasroh karena ada ini mudhaf sandarkan ke sini. Bihamdi dengan pujiannya, pujian Tuhanmu gitu loh, ya kan? Dengan pujian Tuhanmu. Ini hamdi ini artinya apa? Pujian, ya kan? Pujian. Pujiannya ini disandarkan kepada Rob. Jadi ini Rob ini di sini posisinya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Disandari sama hamdi ini, maka dia menjadi Rabbika. Aslinya Rabbuka. Iya. Bihamdi Rabbika. Iya. Gimana Bu Eva? Jelas? Apa belum jelas? Ya, ini mudhaf ilaih ini. Iya, ya jelas. Iya. Dan ini hamdi aslinya ya hamdun. Aslinya itu hamdun dia itu. Hamdun dia jadi kasroh din gitu karena ada bi. Nih, tapi tanwinnya hilang karena dia sebagai mudhaf. Tanwinnya hilang. Jadi bihamdi aja. Bihamdi rabbika. Ya, semoga jelas ini. Kemudian nah, ini di sini ini seperti yang rumah tadi. Ini kan insya Allah mudah sekali ini. Kolam, nanti kalau kolamku kok hada kolami, hada kolamuka, hada kolamuhu, hada kolamuha. Pak, nanya, Pak. Ya, Bu. Pak, maaf Pak. Itu Ya. yang baituka di situ kan mudhaf ilahi juga itu kan Pak? Apa, Bu? Baitu itu mudhaf ya Kak. K-nya tuh mudhaf ilahi gitu. Kalau baituka Iya. itu Pak itu Betul, betul. Itu sebetulnya mudhaf ilaih itu. Iya, ini bentuk mudhaf ilaih cuma disandarkan kepada kata ganti. Gitu. Sebetulnya begitu. Betul. Itu adalah sebenarnya ini adalah mudhaf ilaih. Ya. Saya ulang lagi Ini di sini. Sebenarnya ini mudhaf ilaih nih. Aslinya ini kan baitun ini. Ini sebetulnya baitun dengan ini aslinya dari baitu. Itu baitun. Ya kan? anta ya Pak, anta. Anta. Baitun dengan anta. Ya kan? Nah, ini antanya kalau di belakang dia sudah bukan anta lagi. Jadi dia nanti jadi ini bukan ini lagi, nanti jadi K gitu aja, K. Nah, ini karena mudhaf, maka tanwinnya hilang. Tinggal dia baitu K. K-nya ini dia sebagai mudhaf ilaih yang disandari. Tapi K itu tidak pernah berubah, tidak bisa berubah. Istilahnya mabni tetap. Jadi tidak bisa, tidak boleh, bahkan tidak boleh dirubah jadi kasroh. Itu mah enggak. Tetap selama-lamanya K. Kalau kamu laki-laki ya udah K selama-lamanya. Walaupun jadi mudhaf ilaih, walaupun dia jadi subjek, objek, apapun, tetap tidak berubah selama-lamanya sampai hari kiamat K. Jadi baitu K. Mudhaf ilaih. Ini juga mudhaf ilaih semua seperti yang dikatakan Bu Yeni, betul. Ini semuanya mudhaf ilaih bentuknya. Rumahnya kamu, rumahmu gitu. Kalau bahasa Indonesia rumahmu, rumahnya dia gitu. Ini rumahnya biasanya mudhaf ilaih itu cocok diterjemahkan dengan nya gitu. Rumahnya dia gitu. Rumahnya dia gitu. Iya, betul. Terima kasih. Ini gampang sekali. Nanti kita pun jadi kitabi. Kita buka sama sini gampang. Sarir, kasur, ismun, nama, mindi.